Nama saya Upin. Dan ini adik kembar saya, Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Wolandari dengan NIM 20221050013. Saya bersama teman saya Rael Helataza Saktiju dengan NIM 20221050020. Kami dari kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami. Yang pertama adalah pertanyaan yang pertama yaitu dari kelompok 1. Di dalam proses ijtihad terhadap Al-Quran dan Sunnah ada qiyas, analogi hukum. Pertanyaannya adalah, apa maksud dari qiyas tersebut? Kamu nanya. Yang dimaksud dengan qiyas yaitu menyerupakan suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Contohnya adalah memakan daging anjing hukumnya haram, karena hukum memakan daging anjing diserupakan dengan hukum memakan daging babi dalam surat Al-Maidah ayat 3. Rukun atau unsur dalam qiyas itu ada 5, yaitu ansal, far'u, hukum asal, dan ilat. Yang pertama ansal, yaitu sesuatu yang dinaskah hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengkiaskan di dalam istilah usul disebut asal. Far'u, far artinya cabang, yaitu sesuatu yang tidak dinaskahkan hukumnya yang diserupakan atau dikiaskan di dalam istilah usul disebut al-far. Yang selanjutnya hukum asal, yaitu hukum syara' yang dinaskahkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Terus ilat, sesuatu atau sifat yang ada pada asal yang menjadi landasan atau sebab adanya hukum pada cabang-cabang. Atau dengan kata lain, ilat adalah sesuatu sifat yang nyata dan tertentu. Qiyas dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, qiyas aulawi. Qiyas yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan ilat pada furu'. Contohnya adalah mengkiaskan kasus pacaran yang tidak ada nasnya dengan mendekati perbuatan zina yang ada nasnya. Yang kedua, qiyas musawi, yaitu qiyas yang kekuatan hukum pada furu' sama dengan kekuatan hukum pada asal dikarenakan kekuatan ilatnya sama. Contohnya adalah mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya dengan tidak sepatutnya dalam hal sama-sama keharamannya. Dan yang ketiga yaitu qiyas al-adna, yaitu qiyas di mana ilat yang terdapat pada furu' atau cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat pada asal atau pokok. Misalnya adalah sifat yang memabukkan yang ada dalam minuman keras bir, umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras atau khamar. Pertanyaan kedua dari kelompok 2. Contoh dari ibadah madah dan ibadah ghairu madah seperti apa? Ibadah-ibadah yang termasuk ibadah madah antara lain yaitu wudhu, tayamum, puasa, sholat, mandi hadas, haji, dan umroh. Sedangkan ibadah atau amalan yang termasuk dalam ibadah ghairu madah antara lain yaitu belajar, zikir, dakwah, tolong menolong. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 3 dari kelompok 4. Apaan tuh? Tara mak jreng. Jangan takut. Apa saja dasar pokok ajaran Islam? Menurut Apendi Arsyad dalam bukunya terbitan IPB Press, ruang lingkup agama Islam menyangkut 3 aspek, yaitu yang pertama keyakinan atau akidah, merujuk pada keimanan terhadap Allah SWT. Pendidikan akidah adalah ajaran yang paling didahulukan oleh Rasulullah. Yang kedua, norma hukum atau syariah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Secara tradisional, syariah sendiri
bermakna jalan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan untuk menjalankan hidup menuju kehidupan akhirat. Dan yang ketiga yaitu perilaku atau akhlak. Yaitu sikap-sikap atau pola perilaku manusia yang menjadi hasil dari aspek-aspek sebelumnya, yaitu keyakinan atau akidah dan hukum norma atau syariah. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 dari kelompok 5. Faktor apa sajakah yang membuat fitrah manusia itu berpaling dari kebenaran? Bertanya-tanya. Faktor yang membuat fitrah manusia itu berpaling dari kebenaran yang pertama, terpengaruh oleh tradisi Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang artinya, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka menempuh atau masuk ke dalam lubang biawak, kalian pasti akan mengikutinya. Yang kedua, ketidaktahuan tentang agama. Ini menjadi sebab orang menjadi sulit dan berpaling dari kebenaran. Hal ini juga berlaku kepada para peneliti yang tidak menerima Islam dari sumber aslinya. Mereka malas dan berpuas diri dari studi orientalis tentang Islam. Untuk itu, penting bagi para penuntut ilmu agar mempelajari Islam langsung dari sumber-sumber yang murni. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Mereka yang mengikuti hawa nafsu dengan sikap melampaui batas dalam urusan agama, dan syahwat sikap melampaui batas dalam urusan dunia. Yang keempat, gangguan psikologis. Ini menjadi salah satu penyimpangan dalam kebenaran. Dalam kehidupan dunia ini terdapat kebahagiaan dan kesedihan, kesehatan dan penyakit, pertemuan dan perpisahan, kekayaan dan kemiskinan. Ketika seorang menghadapi musibah dan tidak dapat beradaptasi dengan situasi yang baru, sehingga menyebabkan gangguan dalam psikologis. Dan yang terakhir, nomor 5 dari kelompok 6. Mengapa ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Karena ijtihad sendiri bersumber dari Al-Quran, hadis, dan sumber hukum utama lainnya, sehingga tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang ada. Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi. Ketika bertentangan dengan pendapat manusia, tentunya Al-Quran yang diutamakan. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari kelompok 1. Sebutkan apa saja yang dipandang sebagai fitrah dalam syariat Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Salah satu bentuk kesempurnaan Islam adalah adanya ajaran tentang sunnah-sunnah fitrah. Beberapa manfaat yang didapat dari melaksanakan sunnah fitrah adalah memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian, menyelisihi simbol orang kafir, dan melaksanakan perintah syariat. Salah satu hadis mengenai sunnah fitrah ini adalah hadis dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Pertanyaan ke-7 dari kelompok 2. Apa perbedaan fitrah al-munazalah dengan fitrah al-ghorizah? Fitrah al-munazalah yaitu fitrah luar yang masuk pada diri manusia. Fitrah ini berupa petunjuk Al-Quran dan Al-Sunnah yang digunakan sebagai kendali dan pembimbing bagi fitrah. Sedangkan fitrah al-ghorizah yaitu fitrah dalam diri manusia yang memberi daya akal yang berguna untuk mengembangkan potensi dasar. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari kelompok 4. Bagaimana cara mempertahankan fitrah manusia menurut Al-Quran? Kamu nanya. Caranya dengan manusia itu mengikuti agama Allah yang lurus dalam Islam. Hal itu sudah ditunjukkan oleh Sang Pencipta melalui misalnya surat Ar-Rum ayat ke-30. Terjemahannya adalah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah,
tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Cara memelihara fitrah manusia yaitu dengan cara 1. Kembali kepada agama Allah. 2. Penyucian jiwa atau tazkiyah an-nafs. 3. Menggunakan akal dengan baik.